bersama kita raih semua. Dan cobalah arungi samudra, beragam budaya menyatu dalam indah Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan bareng nelayan, pergi ke laut nyari ikan. Salam hangat gue ucapkan sebelum video ini gue persembahkan. Masih dalam suasana kemerdekaan. Pas banget nih, kemarin ada yang request ke gue gini, Kak Baldi request video perkembangan bahasa Indonesia dong, please. Nah, khusus buat kalian, pada video kali ini gue bakal jelasin itu semua. Bagi kalian yang penasaran dengan sumber bahasa Indonesia dari mana, asal-usulnya dari mana. Nah, stay tune di video gue ya. Perkembangan bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sumber, fungsi dan kedudukan, peresmian, dan yang terakhir adalah perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari tahun ke tahun. Bahasa Indonesia sendiri bersumber dari bahasa Melayu yang saat itu dipakai pada zaman Sriwijaya atau lebih tepatnya pada abad ke-7 sebagai bahasa kebudayaan berisi aturan hidup dan sastra, yang kedua sebagai bahasa perhubungan yaitu bahasa antar suku, yang ketiga ada bahasa perdagangan, dan yang terakhir adalah bahasa resmi kerajaan. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 saat Kongres Pemuda yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Fungsi bahasa Indonesia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional sendiri dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan juga antar budaya. Yang keempat adalah alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi sebagai bahasa negara. Nah, fungsi sebagai bahasa negara juga dibagi jadi 4 loh. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga adalah alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan. Yang terakhir atau yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia juga dibagi menjadi 2 seperti fungsinya, yaitu sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah sesuai Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang kedua adalah sebagai bahasa negara yang tertuang pada UUD 1945 pasal khusus bab 15 yaitu pasal 36. Dari tahun ke tahun perkembangan ejaan bahasa Indonesia selalu diperbarui. Di sini saya sudah meringkas pembaharuan perkembangan ejaan. Yang pertama 1901 yaitu ejaan C.H. van Opsjen. Yang kedua 1947 yaitu ejaan Suwandi. Yang ketiga 1972 yaitu EYD oleh Soeharto. Yang keempat atau yang terbaru yaitu 2015 yaitu QEB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang terbagi menjadi 3, yaitu pertama, pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah pemakaian tanda baca. Wah, ternyata banyak banget ya contoh-contohnya. Oleh karena itu, saya hanya akan menjelaskan masing-masing satu dari 3 subbab tersebut. Untuk pemakaian huruf, saya akan menjelaskan huruf miring. Cara yang pertama adalah huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Cara pemakaian huruf miring yang kedua adalah dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya adalah dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Cara pemakaian yang ketiga adalah dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah ataupun bahasa asing. Contohnya adalah ungkapan
Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Nah, untuk penulisan kata, saya akan menjelaskan bentuk ulang. Cara penulisan yang pertama adalah bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, biri-biri, buku-buku, dan juga cumi-cumi. Cara penulisan yang kedua adalah bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar dari surat-surat kabar, kapal barang dari kapal-kapal barang, dan yang terakhir, rak buku dari rak-rak buku. Yang terakhir adalah pemakaian tanda baca. Di sini saya memilih untuk menjelaskan tanda tanya. Cara pemakaian pertama adalah tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Contoh kedua, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Nah, untuk cara pemakaian tanda tanya yang kedua adalah dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya adalah Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Atau contoh yang kedua, di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Gimana tadi penjelasannya? Semoga kalian jadi semakin paham ya perkembangan bahasa Indonesia. Buat kalian yang masih penasaran, untuk UEB udah ditaruh di deskripsi ya untuk pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jangan lupa juga buat ramaikan kolom komentar untuk request video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pemuda, ayo bangkitlah untuk Indonesia. Berikan semua